komunitas drone di Lukti ada kan? Ada juga prinsipnya orang, tapi dia masih lantang, itu pilihan tuh. Kapal buang jangkar, speed buang jangkar, jadi kilo 5. Orang Pancang Batimun Laut kan tidak bisa, salah satu Ya, menjaga karang reklamasi itu. kan tidak bisa. Baru sebenarnya ada aturannya, cuma kadang lombok kapal buang jangkar kena karang itu kena denda miliaran. Iya, kok di sini kan tidak. Naik speednya buang Jangkar. Iya, orang usulkan sama dinas terkait bikin buoy untuk ikat, biar tidak buang jangkar. Orang kemarin butuh dana berapa tuh ya? 5 jutaan padahal. Banyak orang tidak tahu kalau saya ini korban kapal karam dulu. Makanya waktu di dalam itu Tidak ada bisa. tidak ada bisa. Marco ini punya perusahaan besar toh. Jadi dia sudah hitung-hitung memang ini. Dia sudah hitung-hitung memang ini barang. Tidak dokumenter ini, tidak bergoyang kapal. Todo ini Lombok. Ini kita kedatangan narasumber dan juga orang yang sangat luar biasa yang saya kenal. Ini mencari DP jadwal susah sekali asli. Karena saking padat job dan juga DP waktu yang harus dicari DP lownya. Hari ini baru bisa kita orang datangkan. Ini orang yang bisa dibilang orang yang banyak memberikan perubahan tentang dunia fotografer, baik dari pengalaman maupun ilmunya. Siapa lagi kalau bukan Abdila? Langsung aus saya. Langsung aus ya? Tidak kan dah. Ini tendeisme bukan tendeisme, karena ini memang fakta yang aus. Gen ini sekarang terang apa? Gen Alpha. Gen Alpha tidak akan pernah mengetahui siapa sosok Abdillah. Terang bangga sekali ini Bapak hadir di sini. Saya belajar dulu gen Iya. Orang kalau orang mau masuk di gen Halilintar. Siap. Oke, Kak, bagaimana kabar? Alhamdulillah. Sehat-sehat. Seperti yang dilihat sehat. Alhamdulillah. Anak istri masih ada. Amin. Alhamdulillah. Jadi sehat semua. Sehat-sehat. Betul. Kabupaten Banggai juga makin maju. Saya suka dia luar biasa. Membuka percakapan yang sangat syahdu. Kaks ini sederhana, tidak banyak DP huha, tetapi selalu membuktikan dengan karya. Berarti kalau cerita karya. Bukan begitu. Kaks sekarang kesibukan apa? Kesibukan biasa, berdagang. Yang masih di tempat yang lalu? Tempat di Lalong. Oh, masih tempat di Lalong. Belakangnya Janji Jiwa. Belakangnya Janji Jiwa. Di sebelah sini. Oh iya, sebelah. Tuh. Sekarang Kaks lagi fokus dagang saja atau masih? Fokus itu dulu. Fokus itu? Iya. Berarti fotografer? Fotografi masih. Cuma fotografi ini tetap kalau ada peluang waktu untuk foto, ada momen-momen bagus, foto. Kaks awalnya mengenal fotografi itu dari tahun berapa, Kaks? Kalau mengenal fotografi itu tahun 2015 mungkin. 2015. Sekitaran itu. Awalnya dari cuma hobi drone saja tuh. Awalnya saya dari drone. Oh, pertama Kak Abdillah dari drone dulu. Dari drone. Kemudian belajarnya sama teman-teman wartawan TV. Yes. Itu belajar sama dorang, ambil gambar. Itu memang siap hati belajar sama dorang. Kenapa bisa, Kak? Iya, pas lihat akan gambar dulu. Gambar apa ini? Terus tengok mati gambar apa ini? Maksudnya secara visual untuk belajar kan? Belajar kan kalau orang belajar tuh siap ditumbuk-tumbuk kan seperti besi itu. Kan kita untuk menciptakan satu pisau yang bagus itu harus ditimpa. Iya, kan kalau mau siap dicaci, siap dimaki apa semua. Nah, terus cari ilmu terus harus bawa galas kosong minimal. Itu berapa tahun, Kak, di drone? Di drone itu sampai sekarang tahun 2015 itu sampai sekarang ini masih 10 tahun. Iya, sekitar 10 masuk sekarang saya bahas 11 tahun. Dulu awal-awalnya fotografi, foto. Enaknya drone itu bisa video juga. Baru masih jarang drone dulu. Iya. Karena orang kalau mau lihat itu pertama, ya apa ini terbang-terbang. Baru orang kalau lihat gambar
kayak macam video apa? Torang kan biasanya kesehariannya torang itu kalau lihat rumah, lihat jalan lorong, Ya. tapi ini dari atas. Jadi Visualnya lebih visual- besar orang dapat. Iya. Dulu. Dulu. Kalau sekarang kan so ada apa Google Map. Google Map orang so tahu Drone, ini ini. cari yo. Harus cari yang beda lagi, Mm-mm. cari ya angle-angle yang tidak biasa orang lihat. Berarti Seperti setelah itu Kaks langsung fokus lagi di fotografi ya. iya fotografi. Itu tergabung di mana Kaks? Sempat saya tergabung di teman-teman di Lux ini. Kalau sekarang komunitas bemo bebas moto. Oh, sekarang Ah, Sobemo dulu ah. kalau saya tidak salah sama si dapat lensa Lensa Banggai. lensa Banggai. Nah, Itu Kabila di situ juga iya, toh? gabung-gabung di situ. Saya lebih banyak sebenarnya belajar sama dorang. Kalau saya diuntungkan dengan teman-teman yang mau berbagi. Karena saya masih ingat pertama kali saya itu di Warkop, saya Kaks kayaknya yang bawa Joshua Morulu atau siapa? Bukan, teman-teman itu dorang ini, teman-teman di komunitas. Dorang Andres, Yes. dorang Imang. Itu saya belajar sama dorang banyak. Masih ingat Kaks pertama kali pegang fotografi pakai kamera apa? Kamera itu, kamera jadul Sony A7. Sampai sekarang masih pakai itu. Dari Serius, pertama beli sampai sekarang. Tapi upgrade lensa. Lensa di upgrade apa? Iya, lensa paling upgrade yang biasa-biasa kayak lensa 50, lensa wide itu. Cuma 3 lensa saya. Tapi kan nggak Kaks fotografi ini kan hasil dari fotografinya Kaks mendunia Pak. Berarti Kalau pengalaman bukan. kalau fotografi sih terlalu banyak ini ikut-ikut lomba saja, ikut-ikut Ah. lomba itu. Setahunya saya Kaks yang Kaks mendapatkan salah satu penghargaan itu yang foto dengan Kaks tim yang foto tumpe. Saya belum di situ. Oh belum. Iya, waktu lomba tumpe itu saya cuma sudah punya drone tapi tidak pede waktu itu. Oke. Saya tidak pede. Teman-teman panggil juga bisa tidak pede saya. Kenapa Kaks? Apa yang bikin TPD? Dari segi mental satu, dari segi pemahaman fotografi, kemudian terong di situ saya kan baru tahap belajar, otomatis saya butuh ruang tersendiri Iya. untuk belajar. Itu kan kalau lomba begitu istilahnya lomba on the spot, toh. Jadi ada kegiatan, silakan bawa foto, kemudian di waktu itu kumpul file. Tidak pernah saya ikut kalau lomba tumpe, tidak pernah. Yang saya ikut itu justru rezekinya saya satu kali ikut lomba foto langsung juara 1 drone itu lomba LPJK. Saya lupa DP kepanjangan itu LPJK. Pokoknya tentang pembangunan se-Indonesia. Iya. Itu lomba nasional. DP juri ada 5 orang, termasuk Arbain Rambe yang saya ingat itu. Selama itu 2017. Ambil foto jalan lingkarnya. DSLNG. Itu. Pertama kali dibangun. Dan saya foto itu saya tidak macam ini foto pasti menang, cuma ikut-ikut saja. Jadi asal saya random ya kirim. Iya. Foto itu ada sekitar 100 foto. 100 foto yang dikirimkan. Bukan, 100 foto yang saya ambil untuk target lomba. Salah satu saja Iya. yang dapat. Baru saya dapat informasi lombanya itu H-3. H-3 itu Kaks Iya. baru bawa drone, foto. Bukan, H-3 itu dapat informasi kalau ada lomba nasional. Lomba Oh, ada kategori iya. drone waktu itu kan. Jadi waktu itu Imang yang kasih tahu. Imang dia Oh, kasih Imang tahu. yang panjang-panjang, lurus-lurus di rambut. Iya lurus sekali. Aha. Yang tapi waterproof Mantap. itu. Dia konsina atau? Iya. Nah baru baru habis itu pulang saya pelajari dia punya rules tuh. Nah itu kalau teman-teman ikut, ini saran juga buat teman-teman kalau ikut lomba itu pelajari itu dulu. Rules dulu. Baca pokoknya berulang-ulang. Tuh jangan sampai ada trompe temanya apa. Tapi yang terong kasih masuk ini. Macam contoh tema lingkungan tapi yang orang kirim tentang budaya. Tuh. Nah, kalau macam tema lingkungan ya cari memang spesifik lingkungan yang orang anggap ini bakal beda begitu. Nah, waktu itu saya masih belajar kan, jadi ikut kirim lah. Saya kirim ada 3 foto waktu itu drone semua. Nah, yang saya habis ikut sudah ini saya tidak sangka kalau menang. Teman yang kasih tahu mana foto masuk final. Nah, habis masuk final
masuk final ada 10 foto kan di kategori drone itu. Habis final 10 foto diseleksi lagi ke 3. Nah, baru habis itu dorang telepon saya, panitia telepon, dia sampaikan kalau ini masuk juara 1, kalau bukan juara, pokoknya 3 besar itu. Harus datang. Iya, dorang bawa telepon itu meyakinkan kalau betul itu satu foto. Pekerjanya Ditanya Kaks. jam berapa mana ambil gambar, ini sore atau Di interview malam. lah. Iya, ini sore atau pagi. Jadi dia kasih yakin juga, dapat pengumuman sudah dapat juara. Bagusnya enaknya diundang, ambil sendiri, dibiayai. Luar biasa. Hotel di Tanggung apa Bundaran HI. Wah, iya. Kamar masing-masing ada berapa orang itu orang yang pemenang itu, 1, 2, 3 sekitar 10 orang itu kamar masing-masing. Waktu itu Kaks drone apa mereknya? DJI. Drone itu DJI. Kalau Indonesia kebanyakan DJI. DJI. Miliar itu. Karena memang speknya bagus ya, DJI. DJI. Buatan Cina itu. Dan terjangkau juga ya. Dan itu buatan Cina. Buatan Cina ya. Jadi memang Kaks. Nah, dari ini memang yang momen yang sangat luar biasa ketika Kaks baru bermain drone, sudah upgrade maksudnya sudah foto hasil karyanya juara 1 lagi di LPJK tadi. Nah, ketika dari sana itu apa yang Kaks bawa untuk bisa merubah pengalamannya Kaks ini? Apa Kaks panggil teman-teman untuk ayo drone belajar lagi drone? Waktu itu drone masih jarang. Baru Kaks sendiri? Ada banyak, ada beberapa orang, cuma untuk komunitas drone di Lukti ada kan. Dia belajar masing-masing. Bagusnya saya itu ada penasaran. Saya orang paling penasaran dengan satu, kan kalau fotografi itu banyak cabang, ada drone, ada underwater, ada apa lagi, ada foto-foto tentang budaya, Fotogenik foto tentang alam, banyak tuh. Jadi saya pelajari satu, foto-foto makro yang hewan-hewan kecil begini, sambil lensanya apa semua, dan saya pelajari itu satu-satu Kaks pelajari. Hobi. Berarti dari semua dipelajari ini yang spesifiknya Kaks tertarik untuk Wedding, konsen. foto-foto wedding, sabar ikut teman-teman kan banyak banyak studio kan. Nah, sabar ikut berfoto, cocok. Yang Kaks langsung. Saya rasa itu cocok kalau foto wedding karena mana? Main kali bukan genre ya, bukan ini. Ya. Kalau di wedding, apalagi kalau pesta, masuk di pesta itu saya lebih suka bercerita. Ya, karena kan kalau dan kalau sudah ketemu teman, boleh banyak bagaimana kabar apa semua. Naiknya dia naik tuh, naik aja mainkan. Iya. Karena kan saya tahunya saya kalau fotografer itu di wedding, dorang takut sekali yang backgroundnya lebih ke biru. Iya, karena kenapa itu mengganggu warna tuh. Kontrasnya balik sekali ya. Pakai terpal, baru apalagi di pelapon kain. Biasanya ada yang merah, ada yang kuning. Di situ dilihat skillnya fotografer. Iya. Swag by edit. Iya. Tapi sekarang kan terbentukan mungkin. Iya, mungkin terbentuk. AI. Iya, itu menjadi persoalan juga Kak sih. Itu yang dibahas di fotografi sedunia. Bagaimana nih peran AI? Apakah membantu atau mengurangi job? Ya, lebih ya itu POV yang harus digali lagi ya sebenarnya. Contoh macam bikin iklan orang lebih banyak pakai AI. AI dari audio. Voice over pakai AI. Iya. Tuh, tinggal klik sampai suara atau gimana. Sekarang juga dunia per-MC-an lagi voice over itu lagi bertolak belakang memang di dunia per-MC-an. Karena kan sebanyak event-event yang memakai voice over. Jadi secara tak langsung SDM MC itu. Tapi kalau MC kan butuh manusia asli suara. Harusnya. Tapi kan sekarang orang lebih yang suka instan. Mengurangi budget untuk iklan atau untuk ini memandu acara. Sekarang itu banyak. Nah, kembali ke fotografer Kaks. Di momen-momennya Kaks ini yang semua Kaks pelajari, langsung spesifiknya di mana? Jeleknya saya itu, kelebihannya saya penasaran, jeleknya itu terlalu banyak yang saya mau suka. Jadi lebih banyak matang. Jadi kalau teman-teman suka satu jenis fotografi ya tekuni itu. Ya. Kalau saya random ketemu dengan orang yang macam Erdianto,
toh sampai itu salah satu sampai guru. Dia kasih tahu foto makro bagian-bagian sudah sampai beli alat. Kaks menyelam lagi. Bukan foto makro, makro Oh, yang di darat, yang darat. yang apa kayak kupu-kupu, belalang apa sampai pergi. Masih subuh so pergi cari di mana ini? Padahal tempat kotoran. Teletubbies. Bawa foto pagi-pagi kan, tek. Padahal di samping kotoran manusia. Ih, nanti terang-terang baru pantas. Itu baru didapat dari tadi. sampai dapat begitu, Kaks. Iya, itu dia bisa nih mungkin. Ih, itu so parah kalau saya. Ih, Muhammad. Berarti Kaks ini bisa dibilang ya, artinya hanya ada yang bertelur kan? lebih sukanya saya cuma pengen tahu saja. Iya. Ya kalau untuk mau bertahan ya syukur-syukur, kalau tidak ya tidak dipaksakan juga. Iya. Tetapi dari semua itu Kaks lebih banyak ini misalnya masuk job di mana? Fotografer kah atau drone kah? Masuk job dulu kalau itu bawa foto, kalau drone itu bawa foto tanahnya orang, begitu kayak event-event, Iya, event orang acara-acaranya bang gitu, acara-acara camping itu dong. Itu yang lebih spesifik, Iya, banyak masuk sama Kaks. Orang kasih pekerjaan itu, atau dokumentasi orang berlibur, macam orang bawa wisata, butuh dokumentasi, bisa langsung hubungi. iya. Yang drone suka itu kalau saya include dalam artian drone darat bawa air. Nah, kalau sekarang yang pertanyaannya, Kak Abdil ini kan terkenal dengan yang namanya fotografi, tapi lebih spesifiknya selalu lantang suara untuk membela lingkungan ini. Yang biasa Kaks kalau mau Kaks itu suka sekali yang namanya jangan sampai merusak lingkungan. Subaratan. Bukan, tidak artinya ini masih. Minum dulu, boleh minum dulu, boleh. Boleh. Subaratan. La ilah. Sedapnya. Nah, itu Kaks. Maksudnya kan semua rata-rata orang yang sudah ditahu seniman selalu memang bagaimana caranya untuk menjaga efisiensi hal-hal yang ada di sekitarnya, seperti lingkungan. Nah, Kaks ini kan ada bisa dibilang visual creator ini. Nah, melihat lingkungan yang saat ini, Kaks itu bagaimana? Apakah tetap lantang bersuara untuk tetap jaga lingkungan atau Kaks ya mau bikin bagaimana begitu? Apa yang bisa dibuat untuk mempertahankan lingkungan ya buat yang sebisanya orang. Saya kalau macam misalkan contoh sampah, toh, misalkan sampah saja jarang saya terlalu bersuara keras karena dalam keluarganya saya saja kadang masalah sampah juga masih ini. Oke. Ada orang walaupun ada juga prinsipnya orang walaupun dia masih orang-orang terdekatnya masih buang sampah sembarangan, tapi dia masih lantang, itu pilihan toh. Kalau saya lebih ke apa yang bisa saya buat kayak macam contoh saya kan punya komunitas juga yang berfokus di terumbu karang BCAC, Bangai Coastal Area Community itu. Bagaimana orang menyelamatkan terumbu karang yang yang patah-patah akibat buang jangkar, kapal buang jangkar, speed buang jangkar, wisatawan datang mandi-mandi injak. Ya. Itu di kilo 5. Yes. Nah, itu di kilo 5. Ini so sampai di mana ini? So di sini sampai di kilo 5. Ini so mulai ke ini mana? Ke video tuh. Jadi atas keresahannya itu kita orang buat satu komunitas. Itu ada Mas Kun, ada Popey, ada Rain, adiknya Marco. Rata-rata ya bisa dibilang penyelam juga. Iya, komunitas penyelam. Ada anak Mapala, Bari. Iya, Bari. Baru ada guru karate juga ada. Guru karate Kakak Uni? Bukan. Pemaksa. Oh ya, Amaksan. Itu baru ada juga pegawai karantina. Itu Om Tamang. Jadi semua sektor diajak untuk sama-sama ayo. Iya, karena satu hobi tuh. Satu hobi. Ya. Orang bergerak di situ, bagaimana karang yang patah ini terus selamatkan. Kan sayang tuh. Kilo 5 kita orang jagokan di mana-mana. Destinasinya tuh orang bagus ini kilo 5 tuh orang turun bandara lewat biru ya. Semua. Tapi kita orang sebagai orang luar tidak menjaga. Itu yang menjadi sebuah. Nah, itu kita orang tanam karang yang masih bisa hidup, kita orang tanam
Orang cuma menggunakan apa tuh? Lem. Lem bawah laut itu. Iya, lem yang dipakai-pakai untuk reparasi Kapal. yang buat tempel-tempel kapal atau Yes. perahu itu yang orang pakai. Itu orang belajar sama yayasan-yayasan yang di Sudah. terumbu karang. Iya, pakai itu juga. Jadi kita Kan saya lihat ada itu Kak di kabel tis ada yang kabel tis pakai pakai meja gitu. Ya. Meja spider. Jadi dibikinkan DP rangka dulu, Iya. baru itu ditaruh di situ DP karang. Orang punya pakai pakai begitu, orang punya cuma batu aja. Orang manfaatkan batu yang kosong di Ya. kilo 5. Nah, itu orang tanam. Berarti Kak itu dapat DP bibit dari mana bibit karang? Karang yang patah kan? Oh, karang yang patah disambung ulang. Kalau ini karang yang patah dia tidak bisa beradaptasi, Iya. ini berat. Ini asik nih, asik. Soalnya saya bukan orang biologi kelautan, Tidak paling tidak kan cuma bisa. komunitas biasa saja. Nah, Jadi, tapi orang punya pembina orang kelautan. iya. Apapun yang kita orang lakukan, kita orang konsultasi dengan dia, kan dia yang pernah belajar kan. Ya, jadi itu karang kalau macam dia patah, kemudian dia tidak bisa beradaptasi dengan kepatahannya, berarti dia mati. Yang sayang tuh. Jadi kita orang pilih yang masih bisa hidup. Melihatnya seperti apa Kak yang masih hidup dan tidak? Bagaimana? Yang mati. Maksudnya melihat karang yang ini patah ini. Ketika mau disambung kan kita harus cari lagi Ini karang. kalau sekolah kelautan semester 3 kayaknya. Oh begitu ya? Tidak juga. Tidak juga ya. Itu teman-teman, itu teman yang ajar, dia bilang kalau melihat secara umum orang-orang awam yang tidak pernah menggeluti dunia pendidikan kelautan, kalau karang yang masih hidup dengan yang tidak hidup itu warnanya, kalau masih berwarna berarti masih hidup. Oke, tapi kalau sewarna yang satu warna, maksudnya kayak warna apa yang dia? Kalau dia yang secoklat, coba macam karat begitu, Somati itu tuh? somati. Oke. Yang masih ada mungkin DP warna asli hijau, ada yang merah, ada yang Kuning. hijau-hijau teh sapi begitu. Itu masih hidup. Masih hidup. Berarti Kak selain itu usahanya Kak untuk memperbaiki karang, apalagi selain itu Kak usaha untuk supaya ini karang tetap terang jaga bagi teh. Kan tadi itu kan lebih banyak mungkin ya. 60% kan karena jangkar. Jangkar dan kapal. orang. Dan orang. Orang injak. Ini orang juga. Kau tahu berenang tuh baik. Agak-agak mau pelik pada cewek-cewek kan. Iya. Om itu kalau berenang nyongkok. Pas balik ada karang injak. Injak dulu, sote mampu napas. Iya, mampu. Apalagi kalau bawa foto. Itu yang Bawa foto tidak punya kepahaman tentang karang, pegang karang patah, saya juga atau injak, pas stop pegang karang, foto, pas naik injak, itu biasanya orang snorkeling. Kalau menyelam biasanya kalau menyelam orang diajarkan untuk hindari untuk mematahkan karang. ya karena saya lihat biasa ada kayak besi yang bisa dikasih panjang yang tunjuk-tunjuk itu ya, tunjuk ini karang apa ini. Jadi memang lebih spesifiknya pekerjaan ini seniman yang sabar ya Kang. Harus memang Itu rasa sabar tinggi. kita orang tanam cuma di kedalaman 4 sampai 6 meter. Dan sekarang alhamdulillah hidup banyak. Iya, yang di muka kilo 5 itu kan sekarang Orang tanam itu kalau di datanya saya sekitar hampir 200, hampir di 300-an kayaknya bibit. 300 terumbu karang yang. Dan kalau penanaman pertama itu orang saya sekitar 80% dia yang hidup. Itu kalau Kak tahu di mana saja sekarang yang sudah ada peraturan yang pariwisatanya membuat peraturan yang kepada masyarakatnya untuk tetap stay, jangan merusak karang. Kalau di sini dulu ada kah? Belum ya? Sebenarnya ada untuk karang itu, orang kancam batimun laut kan tidak bisa, salah satu Ya, menjaga karang reklamasi itu. kan tidak bisa. Menjaga karang itu. Baru sebenarnya ada aturannya, cuma kadang aturan ini lebih lombok biasanya kalau di lapangan. Iya ya, tidak. Ada kejadian itu kapal babuang jangkar kena karang itu di Raja Ampat itu kan. Ya lah. Itu kena denda miliaran. Dia harus ganti karang itu. Dia harus ganti karang yang dikasih patah itu. Iya, kalau di sini kan tidak. Tidak orang. Tidak dilihat. Iya, tidak dilihat.
Padahal sebenarnya sudah ditahu. Karena bayangkan kita orang bertanam karang, ada orang naik speednya, buang. Ih, Serius? iya, itu. Makan terung teh enak mau Tegur. foto. Tegur kadang ya persuasif tuh orang biasanya. Teman-teman tuh, aku tahu nih terung orang lu pasti aku tahu tuh. Itu. Sementara iya. ini Kak kasih baik karang, Sebenarnya yang bukan salah tuannya sebenarnya. DP ABK. tidak dikasih tahu. Cek mau susah. Cek mau susah. Serius Kak, pekerja tambah lagi pekerjaan ini. Apa? Tambah pekerjaan. Iya, coba. Hari Minggu biasanya atau hari Sabtu atau hari-hari apa saja itu ada speed yang menuju kilo 5. Iya. Perhatikan dia berbuang Jangkar. iya, buang jangkar. Itu apakah di tempat yang makanya kami orang usulkan sama dinas terkait bikin bui untuk ikat biar tidak buang jangkar. Iya, harusnya seperti itu. Nah, jadi satu bui saja itu untuk ikat. Biar tidak buang jangkar. Itu yang wisatawan suka. Karena kan kalau saya lihat di Raja Ampat, belum jauh dari daratan ini. DP kapal pesiarnya. Yang berjemput tamu itu kan yang speed itu toh, yang kecil-kecil. Tapi tidak buang jangkar, cuman ikat di bui langsung dermaga. Padahal sebenarnya harus bikin begitu ya Kak sih, untuk supaya ya artinya supaya sama-sama bisa trompet anak-anak nikmati nantinya ya. Padahal tidak banyak anggarannya. Orang kemarin butuh dana berapa tuh ya? Buat itu 5 jutaan padahal. 5 jutaan sudah bisa jadi. 5 sampai 7 juta itu. Bisa dibilang efisien sekali tapi anggaran maksudnya bisa dengan harga begitu sudah dapat. Kalau di pihak terkait kan bagus lah. Iya. Atau yang mana? Minum dulu nih. Kak, setelah tadi di fotografi dan juga ada di kita membahas tentang lingkungan yang secara spesifiknya orang ke karang laut. Nah sekarang sampai kenapa Kak bisa terjun dari fotografi lingkungan drone, akhirnya Kak bikin film. Itu. Sampai kenapa sampai ke situ Kak? Apakah ada teman yang bilang, Abdillah kayaknya Ngana bagus bikin film dokumenter? Kalau saya juga itu punya hobi bikin dokumenter, bikin video-video pendek itu balatih skillnya saya sebenarnya. Pertama tuh saya suka mau kemana harus ada video yang saya bikin begitu. Biar ada kenang-kenangan tuh. Saya buang. Pernah saya dikasih sama apa? Ada wartawan Raja Wali TV di Kalimantan. Jadi dia bilang Abdillah, Ngana bikin YouTube. Saya bilang bikin YouTube baru bikin YouTube itu dia bilang kalau Ngana rezeki Ngana bisa dapat AdSense banyak atau penonton banyak. Dia bilang kalau Ngana rasa susah simpan video di situ. Jadi kapan Ngana butuh video misalkan Ngana dapat project orang tak kenal misalkan Bayu saya tanya sama Ngana kan Bayu siapa yang bisa bikin video di Luwuk gitu. Mana referensikan lah Wawan. Contoh tuh. Wawan. Saya tak kenal Wawan, otomatis harus minta sampel apa yang portofolionya mana? Portofolio. Lebih jadi kayak portofolio itu. Ya saya upload di YouTube kapan itu saya butuh terbantukan sebenarnya itu. Apa Kak channel YouTube? Look Video. Iya, Look Video. Dari situ kemudian dapat project itu dapat project waktu itu film dokumenter tentang nelayan gurita yang ada di Popisi. Nah itu jadi ada yayasan yang cari orang bikin film dokumenter, tapi dia tidak kasih tahu ini mau kemana apa semua dia kasih tahu. Dia cuman pakai jasa saja. Iya pakai jasa saja. Nah, jadi saya bikin tim, tim ada tim inti itu ada sekitar 5 orang, 4 dan saya. Nah, 4 dan saya, kita orang bikin apa semua, habis itu kita orang ajukan anggaran, disetujui, kita orang berangkat. Bagusnya itu yang kita orang mau
buatkan film dokumenter ini kegiatan kerjanya dorang. Jadi dorang itu melakukan pendampingan terhadap nelayan gurita yang ada di desa Pupisi. Kayak CSR-nya begitu ya? Bukan CSR, seperti yayasan lingkungan. Oh. Yayasan lingkungan yang di beberapa yayasan lingkungan itu gabungan. Dari yayasan di Bali, Lini, kemudian yayasan di Banggai Laut, Kali, baru yayasan yang ada di Inggris, Blue Venture, baru ada lagi satu saya lupa. Lini itu ada lagi satu itu. Itu empat yayasan yang kita buat Dokumenternya. Iya, buat dokumenter. Tapi satu proyek kan. Satu proyek kan ya. Satu proyek kan. Baru pentingnya dokumenter juga itu akses. Kalau kita orang bikin dokumenter sendiri, contoh, orang bikin dokumenter tentang Bayu. Saya harus punya akses, mau tidak Bayu diangkat. Kehidupannya Bayu. Ini yang tantangan tersendirinya. Itu tantangan terberat sebenarnya itu. Untuk karena kan kalau dokumenter itu lebih menampilkan kejujuran, nyata, tanpa mengeksploitasi subjek ya. Tinggal orang bermain di sudut pandang kayaknya orang tuh. Itu Kaks berarti itu DP tantangan ya, Kaks harus. Iya, enaknya saya di beberapa film dokumenter yang pernah saya buat itu, saya macam misalkan video pendek yang saya buatkan tentang terumbu karang. Nah itu juga dapat ada beberapa penghargaan dapat. Itu saya anggota BCAC, otomatis. Iya. Saya belum pernah dapat ini sementara mau sudah ada gambaran, cuma cari narasumber yang mau diangkat kehidupannya. Memang agak yang mau diangkat itu kesenjangan kesehatan. Oke. Tentang suku Bajo. Itu proyek berikutnya. Mudah-mudahan jadi itu. Nah, berarti ini kan proyek yang selanjutnya nih, Kaks. Tantangannya memang berat sekali ketika meminta izin ya. Aksesnya untuk meminta izin. Nah, ini yang lagi-lagi memang sebuah karya yang memerlukan kerja keras dan kemudian ya orang hanya menunggu apakah ini bisa tertarik orang untuk melihat dan mungkin akan mendapatkan karya kan kita nanti tahu. Dari berapa film dokumenternya Kak Abdil sekarang seberapa film? Kayak banyak sih sebenarnya. Dua. Satu video pendek. Yang mendapatkan penghargaan? 3 di Tanjung Pemali. Tanjung Pemali juga. Tanjung Pemali itu luar biasa kalau sama sampai sudut pandang ya pribadi. DP tantangan saya dikasihnya istri. Yes, karena dengan histori cerita ya. Dan banyak orang tidak tahu kalau saya ini bikin itu karena saya salah satu korban tenggelam, korban kapal karam dulu, Nusa Teratai. Oh iya. Nusa Teratai selalu tahunnya itu tahun 2005 kayaknya. Itu. Sekarang makanya ketika Marco bilang, kita mau menyelam Tanjung Pemali. Berat memang. Iya, saya berdiam kan. Saya berdiam di grup itu saya berdiam. Saya memang tidak mau ikut karena izin tentu. Iya, agak-agak sedikit. Saya konsultasi ke teman-teman yang bukan penyelam, banter nyawa dong bilang, hele kapal hanya tenggelam, sekarang kamu mau menyelam. Tambah daun saya. Yang kasih yakin saya ikut itu Ryan. Jadi dia kasih lihat DP foto, dia sementara tarik orang, 7 orang penyelam dia tarik melawan arus. Saya bilang ini saja kalau begitu. Jadi saya kasih yakin mah itu aman saya. Ada sope partner. Makanya waktu di dalam itu tidak ada bisa. Tidak ada bisa. Membaku ekor tuh. Kenapa sampai ya secara POV-nya orang kan itu tadi salah satu kamu bantar nyawa ini. Yang memberanikan dan mengide untuk selain Marco untuk menyelam di situ. Tapi enggak karena apa?
penasaran kah atau karena untuk menguji adrenalin kah? Iya, saya penasaran. Satu penasaran tuh Tanjung Pemali kenapa sampai saya bisa karam dulu tuh. Itu bisa sampai kapal yang saya naikkan dulu terdampar tuh. Baru juga saya yakin sama Marco ini punya perusahaan besar tuh. Ya. Untuk pelayaran tiba-tiba terang ada apa-apa. Ya. Jadi dia sudah hitung-hitung memang ini. Saya sudah dia sudah hitung-hitung memang ini barang. Paham? Paham. Ada apa-apa tuh orang Ya, karena bahaya persiapannya itu Iya, harus matang. bahaya piringnya Marco tuh. Tapi alhamdulillah sampai sana Itu berapa orang anggota berangkat? semua hampir 20-an kayaknya. Orang rame-rame tuh orang anak sama. Saya bilang sama Marco ya, masing-masing tulis wasiat memang. Sempat begitu, Kak? Bermain. Oh, Saya bilang, tulis wasiat memang. Utang-utang tulis memang. Sampai tempo. iya. Karena apa lu? Saya jujur ketakutannya itu Tanjung Pamali. Kalau macam misalkan orang baru, Tanjung Pamali itu di mana? Kalau mana kabalut kon bagoyang, itu Tanjung Pamali. Iya. Ya, betul. Coba goyang itu Tanjung Pamali. Tapi yang saya heran pas orang datang kayak air dalam loyang. Todo. Saya agak bagara Marco, saya bilang, aduh Marco, tidak dokumenter ini. Kenapa? Tidak bergoyang kapal. Todo ini. Mana juga yang bilang, balik dulu. Nanti coba goyang, baru turun. Dia ketawa. Ada baik aman-aman begini. Dia kan orang yang safety-nya paling keras. Marco Iya, itu, iya. safety-nya paling keras. Dia berani tapi safety. Dia berani tapi safety. Salah satu ketertarikan untuk kita orang yang merasa aman karena itu, merasa aman dengan dekat dengan dia. Dia sediakan orang hook. Wajib pakai hook. Hook itu untuk bagate kode arus. Ya. Baru diajarkan bagaimana kalau dapat arus kencang, kalau bisa bawa bawa cadangan masker. Sampai bawa gitu. Karena untuk mempersiapkan itu. Di dalam film itu coba lihat terong muka-muka. Terus bisa akses filmnya di mana, Kak? Di YouTube. Oh, yang look video itu? Di YouTube. Pada saat turun itu coba lihat muka-mukanya orang yang turun. Memang agak di situ yang bagus ini. Ini film Sambil gambar tuh. Bagus mood ini. Karena gugup. Iya. Basar mata begini semua turun di mana ini? Di speed. Basar mata semua. Kan memang histori yang tempat ini banyak sekali bukti, terus pengalaman orang-orang kan dibilang mitos juga banyak. Kapal yang karam. Kapal tidak tenggelam, karam. Nah, kedua mendapatkan peran orang-orang yang berani untuk bermain dengan adrenalin yang luar biasa. Nah, pada waktu itu ketika selesai dari menyelam ini, apa yang didapat? Misalnya kan di bawah ini kan, tidak baku kas tinggal, tapi kan pasti ada salah satu mungkin orang yang merasa bahwa ada yang tanpa sengaja dia lihat, dia rasakan kan di dalam itu. Kalau saya pribadi itu saya tidak terlalu saya ini fokus dengan gambar yang bakal saya hasilkan itu. Yes. Mungkin kalau tanya teman-teman lain mungkin bisa bercerita. Tapi ada. Kalau pengalamannya saya itu aman-aman saja sih. Seperti menyelam pada umumnya. Cuma pada waktu turun itu agak berarus. Cuma masih tidak terlalu kencang tuh. Jam berapa itu Kak turun? Jadi kita orang turun pagi jam-jam 9. Itu seturun. Iya. Berarti malam tembak kanan semua. 2 kali. Di Tanjung Pemali baru agak jauh dari Tanjung Pemali 1. Tapi masih daerah Tanjung Pemali. Itu yang menyelam kedua yang memang tidak bisa bawa kan ada batu besar tuh. Batu besar baru kita mau menyeberang ke sana tuh. Sana arus. Jadi harus memang agak setiap bagi berapa tim, setiap tim itu ada leadernya tuh. Ya di pacu, sukode, sudah memang. Tunggu. Gede. Sabar Kak. Ini kan ini batu besar itu. Iya. Kan berarti orang menyelamnya di sini, di depan batu itu. Macam terung lalu menyelam. Kan ini kan batu lubang. Berarti menyelamnya di sini dong. Iya. Kaks kan video pasti dari sini. Saya main aman. Main amannya bagaimana? Saya main aman ya
cari yang tempat Tebarus, ikutin dorang, di belakangnya dorang, Oke. depannya dorang. Kalau yang Tebarus so, kalau yang sudah dapat yang baru sudah balik lagi kami. Itu memang menyita adrenalin yang luar biasa Kak. Penyelaman kedua itu yang bikin. Iya. Ada lihat kayak bangkai kapal atau THSD ada? Dia itu kalau kapal karam terdampar. Terdampar ke sana Terdampar antara darat dengan laut toh. Baru di situ itu hilang DP bangkai gara-gara orang ambil DP kayu. Oh, padahal sebenarnya masih ada bangkai kapal. Mungkin sudah timbul pasir. Orang ambil DP kayu kan untuk mungkin rumahnya dorang. Karena itu kapal, waktu kapalnya yang saya naik akan Kondang itu, so bisa diangkat, tinggal mesin yang diangkat. Tak masuk karang. Nah dulu kita orang turun dulu itu, turun dari kapal tuh, subuh kejadian. Saya bilang, mau sama yang subuh dulu, sama yang subuh miring begini Pak. Jadi badut. Cuma kalau mau latihan sama yang begini, miring. Saking DP arus dari takbir pertama sampai tahiyat akhir miring Pak. Pas bangun pagi, sudah matahari pagi. Baru setelah goyang-goyang kapal, mulai air turun kan. So dia ini. Iya, setelah goyang-goyang so di darat orang. Setelah naik di darat. Iya. Nah, jadi kita orang turun itu tunggu ombak. Macam ini kapal tuh, kapal begini dibagi itu. Jadi tunggu ombak bagi-bagi ini baru turun cepat-cepat, meloncat. Habis itu tunggu lagi. Iya, tunggu lagi. Kapal ikan yang selamatkan, ambil. Pada waktu kejadian 2005 itu. 2005. Maka ini terlepas dari pengalaman yang sangat luar biasa ini, di film mana yang Kaks dapat penghargaan? Itu, Gurita, nelayan Gurita. Penghargaan dari mana? Amerika. Waktu itu bulan puasa, diundang bulan puasa tapi. Kaks itu pada saat apa yang Kaks? Mungkin ada tidak kon dapat telepon, email kah atau apa? Email. Jadi kalau dorang itu kebanyakan main di email kan, komunikasinya dorang main di email. Jadi sebenarnya itu bagusnya itu orang Eropa ya. Sebenarnya kalau secara logis saya dibayar, biar dorang ganti bukan saya. Cuma dorang sangat menghargai karya. Itu dorang tetap penghargaan yang dapat itu film, dorang beritakan ke saya dan dia punya plakat itu, semua apa yang didapat itu dikasih ke saya. Ada uangnya juga? Itu festival kan, festival jarang ada uang, ada yang ada. Oh, berarti lebih ke penghargaan. Iya, festival itu kayak macam pesta rakyat. Iya. Tapi tentang film. Kayak pesta gitu. Itu. Jadi diundang, cuma waktu itu puasa baca DP kandung kirim akan DP jadwal. Malam pertama jamuan Pak, wine. Aduh, berpuasa ini. Berangkat juga Kak ke sana? Tidak berangkat. Oh, berarti DP dikirim ya? Iya, dikirim. Kita buat foto sama-sama dengan teman-teman tim itu. Berangkat. Luar biasa, padahal ini yang cuman bisa dibilang 4 tahun akan project ya? Itu saya tidak tahu kalau dorong kasih ikutkan festival. Itu. Terus bagaimana Kak dapat penghargaan internasional ini Pak, bukan nasional, internasional? Apa yang Kak rasakan? Cukup bangga dalam artian saya karya jadi perbincangan orang-orang di luar tuh, jadi perbincangan bahwa itu saya bisa memperlihatkan originalnya masyarakat Bajo naik perahu. Baru ada juga, jadi ada di luar scene yang saya kasih masuk. Itu dia punya narasumber itu agak suka humoris orangnya toh. Jadi waktu itu sore, terus sudah selesai liputan sebenarnya, sudah selesai. Gambar yang terus butuhkan sudah selesai. Itu hari ketiga kayaknya, hari ketiga. Nah, anak-anak teman-teman semua mandi. Kan itu rumah yang terus tinggalkan di atas laut. Ini mandi dengan anak-anak habis itu. Nah, sementara kita bisa file, ada itu narasumber, Pak Lamuruli namanya. Dia bilang, saya tanya bisa menyanyi? Dia bilang kalau menyanyi bisa, cuma kalau bagus tidak juga. Tidak, ya. Cuma tahu menyanyi. Nah, ada tidak lagu-lagu Bajo yang menceritakan tentang laut? Oh ada ya, dia sudah menyanyi, habis itu selang apa dia arti ini? Selang kasar. Udah, pinjam perahu, cari perahu. Kayak kerambangan begitu.
Dia cuma menyanyi badayung sambil menyanyi. Oh, oke. Tentang Pakai bahasa Bajo. bahasa Bajo. Waktu itu disuruh bahasa Indonesia, saya bawa email. Saya bilang email sama tim yang kan tim ada yang di Bali tuh. Oke. Jadi email saya bilang kayaknya lebih kuat kalau orang pakai bahasa Bajo. Yang pertama dia punya narasumber lancar bercerita karena bahasa daerahnya. Yang kedua untuk Tidak menghilangkan originalnya. originalnya Iya. suku apa? Bajo lebih kental Bajo. dan Ya, suku adat yang ada di Indonesia Iya. kan. Itu yang original itu yang bisa mendapatkan penghargaan kan. jadi secara tidak langsung dalam proyek-proyek yang Kakso dapat ini, secara tidak langsung Kaks mendapatkan ternyata ada yang begini. Hal-hal yang belum pernah didapat Kaks dapat ya. Itu yang bikin takjub dengan sampai dengan sekarang Kaks bertahan dengan Kaks Sampai sekarang hobi. itu film diputar-putar di luar negeri. Masuk email minta izin. Bayar Kaks, itu Apa? dibayar. Kalau mau minta izin lagi. Itu kan sudah dibayar masalahnya. Saya tidak bisa ambil ini. Oh, jadi tidak bisa ambil fee karena sudah memang di. Iya, sudah dibayar. Sudah dibayar dari awal tuh. Tapi tiada pergantian apa ya kayak macam karya bayi siapa sudah ada. Itu ada, itu tetap. Itu Buktinya tetap. orang minta izin. Iya. Putar, gitu. Kalimantan kemarin akhir tahun bulan November Kalimantan. Kalimantan itu festival masyarakat adat. Gitu. Jadi Kaks, terlepas dari yang jauh tolong berceritakan ini, saya mau bertanya sama Kaks, apakah hari ini film dokumenter itu masih dengan kekentalan yang original atau sudah bergeser ini Kaks? Karena ya zaman dan kedua juga kebutuhan apa namanya biar naik ini DP film cepat. Iya, kalau dokumenter justru kalau di yang saya baca-baca ya, kalau dokumenter di Indonesia agak kurang diminati. Oke. Agak kurang. Coba lihat nih Netflix. Itu ada dokumenter, ada DP khusus dokumenter. Lihat ada penonton berapa dibanding dengan film-film yang lain. Ratingnya di bawah. Tapi kalau di luar justru Ratingnya yang di atas. iya, lebih dokumenter itu suka. karena menampilkan originalnya. Karena mungkin orang-orang luar itu orang fokus macam di lingkungan, belajar di lingkungan tuh. Kita orang kan dari SD belajar IPA, matematika. Semua ini. Iya, semua. DP hasil bahasa baku tipu. Iya. Saking so. Dan harus nilai harus ranking 1. Ranking 1 biar orang dapat bahasa Indonesia harus 9. Memang kalau orang dapat 4, tapi kita orang tambah DP garis lagi ke bawah. Kita orang peminat itu kabur. Oke. Kalau orang kan fokus, jadi sudah ada segmen semacam ini, ada festival film kelautan. Kelautan semua. Kelautan semua. Peneliti datang ke situ, baru rumah-rumah produksi yang besar datang ke situ. Untuk lihat, ada juga orang-orang yang bikin festival juga datang ke situ untuk ini film bagus, kayaknya cocokin sampai festival. Nah, di email lah, gitu. Nah, selanjutnya Kaks yang sama tanya, yang bikin bad mood Kaks dari pekerjaan ini apa? Bad mood itu apa? Kayak bosan begitu atau yang jangan. dapat yang sotek bagus mood itu dan Pada saat situasinya. Soalnya kalau saya tidak ada suka sebenarnya. jadi mengalir saja ya, Kaks? Iya. Cuma DP yang take mood itu ketika blank di editing. Nah itu ini saya cerita dulu. Kemarin kan ada festival sastra Banggai. Yes. Toh. Ada deputi Ya, Kementerian Pariwisata datang toh. Jadi dia kumpul komunitas-komunitas seniman yang ada di Kabupaten Banggai. Saya dikontak lah untuk hadir. Lalu dengar dia cerita masalah film. Tuh, dia bilang di sini ada komunitas film. Saya ini hobi dokumenter saja Pak. Kalau fiksi kurang minat. Bilang bagus itu. Memang film besar biayanya. Langsung saya bantah. Saya angkat tangan. Dia terbaca cerita, saya angkat tangan. Saya bilang Pak, kita orang kalau pembuat film indie kebanyakan dituntut untuk lebih baik dari segi anggaran, saya bilang. So di situ kita orang yang ambil gambar, so di situ kita orang yang editing, so di situ kita orang voice over. Untuk meminimalisir anggaran kan, budget. Beda kalau kita orang dapat dana, ada dana gitu. Ya fresh money main bayar. Ya. Gitu.
Dituntut itu kalau film indie. Artinya Fiksi. kita orang cari dana sendiri. Kalau perusahaan cuma orang enaknya tidak dikontrol. Ya, orang mau bagaimana ini? Mm-mm. Mau kasih lari ke mana ini Iya. cerita ini nih, film ini. Cerita itu mau kemana? Nah, Kaks, untuk ke depan ini Kaks, konsennya ke apa ini? Kalau saya Ada mungkin karya yang Kaks kalau bikin. iya, kalau saya suka itu artinya sama-sama belajar kan di Loop ini di Bangga ini ada punya komunitas film dokumenter. Kemarin itu hadir di FSB sebagai salah satu narasumber masuk ke situ maunya ada yang minat untuk bagaimana sih cara bikin. Ayo sama-sama belajar ini. Bukan artinya saya juga tidak sekolah di Barat masalahnya. Otodidak. Hobi. Hobi-hobi banyak bertanya kan saya pembertanya tuh. Bikin. Pesan-pesan untuk teman-teman yang ingin mungkin yang lagi mau suka. Nah, kalau setahu saya tiap tahun itu ada festival film festival film pelajar. Jadi pelajar yang buat. Harusnya enaknya kalau mau ya Gabung. bareng gitu. Biar Kabupaten Banggai bisa naik nama lewat film. Kemudian lebih dikenal dari film. Iya. Kemudian kalau teman-teman mau bikin satu karya baik video maupun film itu ya riset. Perlu. Kasih tajam di risetnya. Jadi jangan cuma asal dari cerita si A, B. Kemarin saya ditogor itu. Ditogor. Saya punya proposal tuh, tentang film yang saya rencana mau buat lagi. Itu saya jadi proposalnya. Saya minta konsultasi dengan satu guru di Asoka tuh. Nah, itu dia kebetulan juri festival film juga. Nah, dia babat saya. Dia bilang, "Anak ini risetnya cuma riset di rumah." Dia cuma baca, bayangkan dia cuma baca sampai proposal. Dia bilang ini cuma risetnya tidak dalam ini, cuma riset di rumah. Itu juga. Akhirnya untuk supaya lagi terjun lagi untuk riset yang lebih baik lagi. Riset kasih matang betul. Mungkin biar film fiksi juga mungkin begitu. Jadi itu satu pesan buat teman-teman untuk membuat film dokumenter terpenting adalah riset. Riset dulu karena karya itu menampilkan film dokumenter kalau risetnya tidak dapat outputnya juga akan labil ini tidak seperti apa yang dipesankan oleh film itu ya. Baru kalau film yang menarik itu film yang berani. Cuma saya kemarin ada yang tawarkan untuk dokumenter apa ya? Yang di sini mangrove. Oh, ya, I see. Itu masih sementara di. Bukan, saya bilang cari orang lain saja kayaknya. Kenapa, Kak? Yang pertama tidak jelas yang tanggung jawab siapa. Oke, jangan cuci tangan ya. Maunya jangan sampai cuci tangan ini. Kita orang yang didorong. Siapa DP yang bikin ini? Abdillah mana? Oh, itu yang batuk. Ditoki lagi rumah tengah malam. Iya, sekolah di mana DP anak? Oke, jadi terasa orang lama bincang dengan Kak Abdillah. Jadi memang itu tantangan dari film dokumenter yang sebetulnya banyak orang yang merasa gampang membuat film, tapi tidak banyak orang yang mengetahui bahwa yang terpenting dalam membuat film dokumenter adalah originalnya dan juga riset yang harus tajam. Kemudian keberanian dan yang terakhir adalah tetap konsentrasi. Seperti itu Kak Sek. Jadi luar biasa sekali orang sudah dengan Kak Abdillah. Thank you Kak sudah. Terima kasih banyak sudah waktu. undangnya Kakak Bayu ini. Semoga biasa ini kayak di YouTube ini ada ke depan kita orang bincang-bincang lagi lebih detail tentang pembuatan film dokumenter. Boleh mungkin barangkali di multimedia bisa support barangkali. Insya Allah, orang pasti akan support dengan tandem dengan Susupo. Kita sejauh-jauh, cari isu-isu yang di luar saja. Boleh kayaknya. Jadi ada program yang akan terus buat bersama Kakak Abdillah dengan Susupo yang insya Allah berjalan lancar dan semoga Kaks berkarya tetap melambung tinggi di 2026 ini dan semoga proyek-proyek yang di 2026 ini akan segera terrealisasi. Oke. Thank you Dr. Farhan. Dan yang terakhir adalah buat teman-teman yang ingin melihat karya dari film dokumenternya Kakak Abdillah bisa langsung follow di YouTube Torang
Lupe Video. Lupe Video. Jadi nama channel YouTube-nya Lupe Video. Jadi buat teman-teman yang ingin melihat contoh film dokumenter yang sudah mendapatkan penghargaan internasional, bro, langsung subscribe channel Lupe Video. Lupe Video. Thank you. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.